bertata di dalam kerajaan surga. Kembali kami datang bersama-sama. Kami mau belajar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami semua untuk kami boleh mengerti, untuk kami boleh mengikuti renungan Habatus dari awal sampai pada akhirnya. Dan biarlah Tuhan Yesus yang menolong setiap kami sehingga kami diberikan pengertian dan boleh dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Anak-anak, pasti kalian suka makan roti ya. Rasanya enak kan? Nah, saya juga suka makan roti. Tapi kalian tahu nggak? Roti yang kita makan kenyangnya hanya sementara. Pasti kita akan mau lagi. Seperti pembacaan Alkitab kita yang diambil dari Yohanes 6 ayat 25 sampai 59, saya akan menolong membacakan ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Anak-anak, Alkitab mengatakan bahwa rupanya karena dorongan rasa lapar itu, pasti orang-orang datang untuk mencari roti dan untuk kebutuhan hidup yang sementara. Sehingga semua itu bisa membutakan hati kita dari pengenalan akan pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus menyatakan dirinya bahwa Tuhan Yesuslah roti kehidupan yang bisa mengenyangkan. Dan seharusnya orang-orang yang banyak mengikuti Tuhan Yesus itu percaya akan hal itu. Padahal orang-orang banyak itu sudah melihat tanda, yaitu makan roti dan kenyang. Tapi mereka tetap tidak mengenali Tuhan Yesus seutuhnya. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus menyebut dirinya anak manusia. Firman Allah yang berinkarnasi menjadi roti hidup. Memang perkataan ini bukan hal yang mudah dimengerti, dan itulah arti yang sesungguhnya dari iman. Iman yang Tuhan Yesus mau adalah bukan hanya pengetahuan saja, apalagi hanya soal perut yang kenyang. Yang Tuhan Yesus mau adalah iman kepada Tuhan. Dalam pemahaman orang Yahudi adalah kepercayaan dan kesetiaan hidup kita kepada Tuhan. Dan semua itu perlu lebih dari sekedar kenyang makan roti, sekalipun mujizat yang pernah mereka lihat. Yang kita butuhkan adalah roti yang tidak binasa, yaitu yang memberikan sentuhan hidup pada jiwa yang tadinya mati, yaitu mati secara rohani. Kita hanya bisa meminta pada Allah roti yang tidak dapat binasa bagi jiwa kita. Nah, anak-anak, roti yang kamu dan saya makan adalah roti biasa yang memberikan kepuasan hanya sementara saja. Roti biasa yang dapat memberikan kehidupan biasa, tetapi roti hidup memberikan kehidupan kekal. Ada tertulis, tidak ada lapar lagi, tidak ada haus lagi. Artinya Tuhan Yesus sepenuhnya memberikan makanan atau minuman kekekalan. Oleh karena itu saya teruslah bersandar hanya kepada Dia, Sang Roti Hidup. Dia yang akan mengenyangkan kita dan menjadi penolong, dan setiap langkah kehidupan kita seperti firman Tuhan berkata, bekerjalah bukan untuk makan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Nah, anak-anak, roti hidup yang turun dari surga adalah roti kekekalan. Ketika kamu percaya bahwa seorang Anak Manusia datang ke dunia ini meninggalkan kerajaan surga, Dia dikandung oleh seorang perawan yang bernama Maria. Dia dilahirkan dan dibungkus dengan kain lampin dan disimpan dalam palungan. Dan dalam pelayanannya dia dihina, disiksa, bahkan sampai mati di kayu salib. Pada hari ketiga dia bangkit, naik ke surga, hidup kekal selama-lamanya. Semua yang dia lakukan untuk menebus manusia dari dosa, ya, dari hukuman dosa, termasuk dosa kamu, saya, dan semua orang di dunia ini. Kalian pasti tahu siapa Dia. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, anak-anak, maukah kamu yang sudah percaya untuk terus bersandar pada roti hidup yang kekal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan kamu, saya mau untuk memuliakan Tuhan, agar hidup kita bagi Kristus. Mau ya anak-anak? Habatus
hidup aku bagi Kristus. Untuk anak-anak yang belum menerima anugerah keselamatan, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah diingatkan oleh Tuhan untuk kami tetap setia dan taat kepada Tuhan, sehingga di dalam setiap kehidupan kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Hidupku bagi Kristus.